Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjanjikan surga bagi hamba-hambanya yang beriman dan beramal solih. Shalawat dan salam tentu selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah, semua di antara kita orang-orang yang beriman, tentu kita berharap dan pasti kita ingin masuk ke dalam surga. Tetapi salah satu pertanyaan, apakah kita sudah mengenal sifat-sifat dari penghuni surga sehingga dengannya kita berupaya untuk mengerjakan dan meneladani sifat-sifat yang sudah digambarkan oleh Rasul SAW, sehingga kita insya Allah bisa menjadi penghuni surga. Ternyata saudaraku, dalam sebuah hadis Rasul menyebutkan adanya beberapa golongan manusia yang menjadi ahlul jannah. Dan yang menarik adalah bahwa sifat-sifat ini masih jarang dibahas dalam kajian. Padahal sifat-sifat ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, saudaraku, di video kali ini kita akan bahas mengenai sifat-sifat dari penghuni surga yang pernah disebutkan sifat tersebut oleh Rasulullah SAW. Dan saudaraku, mereka ternyata bukan hanya ahli ibadah, tetapi Rasul menyebutkan sifat penghuni surga bahwa dia adalah manusia yang memiliki akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Penghuni surga juga memiliki hati yang bersih, dan dalam kehidupan di dunianya dia penuhi waktunya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena surga bukan hanya untuk orang yang banyak amalnya, tetapi surga juga diperuntukkan bagi orang yang baik hatinya, yang baik akhlaknya, yang penuh dengan rasa, penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, golongan yang pertama adalah pemimpin yang adil, penguasa yang adil. Adil di sini bukan hanya pemimpin itu dibatasi hanya untuk presiden atau untuk pejabat publik saja, tetapi maknanya ini mengacu pada setiap orang yang memiliki tanggung jawab, seperti ayah dalam keluarganya, seperti guru di sekolah, dosen di kampus, bahkan pimpinan di tempat kerja. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Pemimpin dalam skala apapun dia. Pemimpin yang adil itu dia memiliki sifat diantaranya tidak melakukan kezaliman,
Dia berupaya untuk mengedepankan keadilan kepada bawahannya. Dia tidak pilih kasih. Dia tidak mengambil hak orang lain. Dia tidak menunda hak orang lain. Bahkan sebaliknya, saudaraku, pemimpin yang adil itu ternyata dia ringan dalam bersedekah. Dia gemar untuk membantu bawahannya. Dia gemar untuk membantu sesama. Inilah akhlak penghuni surga yang pertama. Kemudian akhlak penghuni surga yang kedua adalah orang yang lembut dan penyayang. Dan Rasulullah sendiri memberikan contoh itu. Beliau adalah manusia yang paling lembut kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada setiap orang. Bahkan beliau lembut terhadap orang yang memusuhi beliau. Beliau tidak kasar. Beliau tidak keras hatinya. Dalam surat Ali Imran ayat 159, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min hawli." Yang artinya dari surat ini, maka disebabkan rahmat dari Allah lah engkau, yaitu Nabi Muhammad SAW, kau berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekeliling. Saudaraku, surga ternyata dekat dengan orang-orang yang lembut, orang-orang yang tidak kasar, orang-orang yang tidak keras hatinya. Tapi surga dekat dengan orang yang lemah lembut, yang sayang kepada keluarganya, orang yang baik kepada sesama manusia, dan tentunya orang yang senantiasa menjaga lisannya dari menyakiti orang lain. Kemudian golongan yang ketiga, saudaraku, adalah menjaga kehormatan diri. Maka golongan yang ketiga ini, yaitu golongan yang senantiasa dia menjauhi harta yang haram, menjauhi perbuatan yang haram, dan tidak suka meminta-minta kepada manusia, walaupun hidupnya sulit, tanggungan keluarganya banyak, namun dia tetap bersabar, tetap mencari nafkah yang halal. Subhanallah, inilah kemuliaan seorang mukmin. Nah, saudaraku, ternyata jalan menuju surga itu tidak hanya dengan banyak ibadah, tetapi juga dengan adil, dengan kasih sayang, dengan menjaga kehormatan diri. Mungkin kita bukan golongan orang-orang yang ahli dalam ilmu, bukan seorang ulama, bukan pula ahli ibadah yang luar biasa, namun kita masih bisa menjadi penghuni surga dengan akhlak yang mulia. Mari kita bertanya kepada diri kita, sudahkah kita bersikap adil kepada orang lain? Sudahkah kita lemah lembut kepada sesama? Sudahkah kita menjaga diri kita dari harta yang haram? Karena bisa jadi akhlak yang baik menjadi sebab kita masuk ke dalam surga. Semoga Allah SWT menjadikan kita masuk penghuni surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.